Diberikan kepada kami bahwa pada hari ini kami ingin menyampaikan beberapa perkembangan hasil asesmen terhadap 699 WNI. Tadi mungkin ada perbedaan ya, beliau menyampaikan 599, nanti 569 nanti akan ada rinciannya seperti itu. Yang telah dipulangkan oleh pemerintah Indonesia dari Myanmar melalui Thailand yang bekerja sebagai operator scammer di beberapa perusahaan di Myanmar dan juga sebagai korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kemudian jumlah warga negara yang telah dipulangkan sebanyak 699 tersebut berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, antara lain dari Sumut, kemudian Jakarta, Bangka Belitung, Jabar, Jatim, Jateng, Kalbar, Sulut, Riau, Kepri, Sumsel, dan lain-lain. Kemudian pemulangan tersebut terjadi dalam beberapa periode di bulan Februari dan bulan Maret 2025 dengan rincian yaitu tanggal 22 Februari 2025 sebanyak 46 orang, kemudian di tanggal 28 Februari sebanyak 84 orang, di tanggal 18 Maret sebanyak 400 orang sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak SSNCB, kemudian di tanggal 19 Maret sebanyak 169 orang. Kemudian terhadap 699 orang tersebut telah dilakukan di tempat asesmen yaitu di RPTC, Kemensos dan di asrama haji di Pondok Gede. Adapun modus perekrutan tersebut dominannya adalah direkrut melalui media sosial yaitu melalui Facebook, kemudian melalui Instagram dan Telegram dengan jenis tawaran pekerjaan sebagai customer service dengan upah sebesar 25.000 sampai dengan 30.000 baht yang jika kita rupiahkan menjadi 10 juta sampai dengan 15 juta per orang, dan juga fasilitas tiket serta biaya keberangkatan telah disiapkan oleh para perekrut. Kemudian di dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan selama di Miyawadi diwajibkan agar dapat mencapai target korban tertentu berupa mendapatkan nomor telepon untuk calon korban online scam, sehingga apabila tidak mencapai target korban maka akan mendapatkan hukuman yaitu berupa tindakan kekerasan, berupa kekerasan secara verbal, nonverbal, dan pemotongan gaji yang telah dijanjikan. Selanjutnya dari 699 orang tersebut sebanyak 116 orang telah bekerja sebagai atau dalam bidang online scam secara berulang. Kemudian dari hasil asesmen yang telah dilakukan oleh teman-teman penyidik berdasarkan keterangan korban dan barang bukti, maka dapat dikelompokkan dalam 5 kelompok terduga pelaku. Yang pertama adalah BR. BR ini merupakan hasil asesmen pemulangan yang tahap 1 tanggal 21 Februari 2025. Kemudian EL alias AW itu hasil asesmen pemulangan tahap kedua tanggal 28 Februari 2025 dan pemulangan tahap ketiga tanggal 18 Maret 2025. Kemudian RI yaitu hasil asesmen pemulangan tahap ketiga tanggal 18 Maret 2025. HR hasil asesmen pemulangan tahap ketiga tanggal 18 Maret 2025 dan HRR hasil asesmen pemulangan tahap ketiga tanggal 18 Maret 2025. Kemudian tindak lanjut daripada asesmen yang telah dilakukan oleh penyidik telah diterbitkan 3 laporan polisi sebagai dasar untuk dilakukannya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sampai dengan saat ini Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPU Baris Krim Polri telah menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial HR, 27 tahun, pekerjaan karyawan swasta dan berdomisili di Bangka Belitung, di mana tersangka HR pada saat ini ikut dalam pemulangan para korban dari negara Myanmar.
Kemudian modus operandinya yaitu bahwa tersangka menjanjikan atau menawarkan pekerjaan sebagai customer service di luar negeri dengan negara tujuan Thailand, namun korban diberangkatkan ke negara Myanmar dan bekerja sebagai pelaku online scam dan korban tidak mendapatkan upah sesuai yang telah dijanjikan. Adapun pasal yang diterapkan yaitu pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dan atau pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara dan denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta.